Bagaimana pendapat Abuas? Orang yang lu nabur dikit, ya lu tuainya dikit. Iya kan? Kalau lu mau tuai banyak, ya taburnya banyak. Nah, orang sekarang potong kompas. Oh, berarti berdasarkan itu saya ambil kesimpulan nih. Kalau saya nabur banyak, nanti pasti dikasih banyak. Berarti konteksnya tetap cuan-cuan juga tuh. Cuan-cuan juga. Nyari duit juga, padahal bukan itu. Kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asa bos dari Keblinger jadi kebenar. Oke, ada topik lain yang kita bahas. Harus. Ini legend juga. Legend. Ini sering dikotbahkan. Oh, gitu. Ini pernah saya kotbahkan juga. Oh, ya, berarti termasuk dalam bagian mungkin Keblinger juga ya. Nah, perhatikan baik-baik. 2 Korintus 9 ayat 6. Oke. Nah, Paulus berkata kepada jemaat Korintus begini, Pak Bos. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, saya pergi ke ibadah ucapan syukur kematian dari jemaat ya. Kemudian di sana kita ngobrol sampai malam, jam 9 malam, dan salah seorang pendeta menyampaikan kepada saya hal ini juga. Ya, dia berkata bahwa orang yang menabur sedikit itu pasti akan menuai sedikit. Gitu. Kalau memberinya sedikit, dapatnya sedikit. Lalu sampai akhirnya dia berkata, "Gimana menurut Pak Anta?" Nah, saya jawab gini. Menurut saya, nanti saya kasih tahu. Ya, jadi sampai sekarang kita belum ketemu lagi. Gitu. Tapi bagaimana pendapat Abuas? Orang yang lu nabur dikit, ya lu tuainya dikit. Iya kan? Kalau lu mau tuai banyak, ya taburnya banyak. Ini kan episode menjawab episode yang kemarinnya lagi. Kita pernah ngomong bahwa nanti akan kita bahas yang memberi menerima itu. Nah, konteksnya tentang uang. Ya kan? Kalau kalau episode yang kemarinnya kita bicara tentang memberi dan menerima itu pengampunan ternyata. Nah, ini konteksnya duit nih. Betul, cocok. Ya cocok nih. Menabur sedikit. Cocok. Menuai sedikit. Makanya pendeta atau gembala gereja kan kalau ngomong ke jemaatnya gitu, Anda ingin menuai banyak, nabur banyak. Tabur yang banyak. Makanya kita tutup podcastnya udah selesai? Belum dong. Oh, belum selesai. Ada penjelasan ya? Iya, karena gini Panta, kita harus dudukan lagi. Jadi gini, ada yang dibilang keblinger radikal, benar-benar totali karena dia ambil ayat salah. Kacau balau. Ada yang cocok logi. Cocok logi itu pas-pasin aja, karena ada teks menabur, cari menabur, konkordansi, keluar ayat ini. Nah, ini juga kadang-kadang membuat orang keblinger. Ya kan? Kalau kita lihat nih, dudukan dulu ayatnya di dalam konteksnya Pak. 2 Korintus 9 ini kan dari ayat 1 sebenarnya bicara tentang pengumpulan uang untuk pelayanan. Di Yerusalem, pelayanan rasul. Orang-orang jadi kudus, ya? Jadi Paulus lalu Petrus yang sudah melayani di 12 suku perantauan itu, mereka bilang, ayo dong kita juga punya hati lah untuk misi. Jadi semacam ada lembaga misi yang tidak formal yang didirikan oleh para rasul. Betul. Dan mereka mengumpulkan uang untuk Yerusalem. Kenapa? Karena nanti di Yerusalem akan disebar lagi uangnya. Betul. Pertanyaan begini, semua ngumpulin. Hanya satu jemaat Korintus nggak ngumpul. Padahal dia di ayat sebelumnya pernah janji mau bantu. Itu udah diulang-ulang. Makanya si Paulus bilang, camkan ini, ingat. Jadi ini bicara tentang Paulus hanya sekedar ingin bilang sama jemaat Korintus, ayo dong, kamu kota metropolitan. Saat itu Korintus berjaya, Banta. Lebih maju. Maju dari Makedonia bahkan dikatakan kan. Lebih hebat. Tapi kenapa Makedonia justru lebih banyak memberi? Nah, masalahnya adalah ketika orang mulai berpikir bahwa ini untung atau rugi buat saya. Saya mau ngasih atau enggak nih? Ini untung atau rugi? Cuannya ada enggak nih? Nah, orang sekarang potong kompas. Oh, berarti berdasarkan itu saya ambil kesimpulan nih, kalau saya nabur banyak nanti pasti dikasih banyak. Berarti konteksnya tetap cuan-cuan juga tuh. Cuan-cuan juga. Nyari duit juga padahal bukan itu. Berarti ini sebenarnya kayak tabur sedikit dapat sedikit, tabur banyak, dapat banyak, itu hubungan antar manusia begitu ya? Jelas. Transaksional. Iya, jelas. Ya, ini bukan hubungan antara manusia dengan Tuhan kan? Oh, jauh, bukan. Ini tentang pelayanan. Nah, karena kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak menentukan seberapa banyak yang Tuhan berikan. Jelas. Ya, karena kalau ukurannya adalah
kita nabur sedikit, Tuhan kasih sedikit, kita nabur banyak, Tuhan kasih banyak. Saya rasa tidak ada yang kita bisa lakukan untuk kita mendapatkan keselamatan. Persis. Betul, orang kan? Dia aja mengampuni kita, mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Nah, jadi perhatikan, kita pisahkan dulu nih Bapak Ibu Saudara, bahwa menabur sedikit, menuai sedikit, ini bukan bicara antara manusia dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa istilahnya menyogok, menyuap Tuhan dengan menabur banyak, lalu Tuhan kasih banyak. Wah, ini udah kalah kaprah. Ini yang muncul di sini, kenapa digunakan tabur sedikit, tuai sedikit. Ini bicara tentang sesama jemaat. Iya, jelas. Ya, bahkan dikatakan jemaat Makedonia yang miskin sekali. Miskin, betul. Heran ya kadang-kadang ya Bo ya. Yang susah, yang miskin, hidup di desa, di kampung, itu kok hatinya malah melimpah dengan kemurahan hati. Korintus yang di kota gagah perkasa. Jangan-jangan gini ya, jangan-jangan orang di kampung itu kan kalau nggak ada nasi, makan ubi cukup selesai kenyang. Tapi kok di kota, udah makan spaghetti bolognese, dia pengen apa? Belanja tas, belanja sepatu, belanja macam-macam. Sehingga penampilannya, penampilannya dijaga tapi hatinya nggak dijaga. Iya, jadi ini bicara Paulus sampai camkanlah ini, karena ini udah sebagai kakak rohani ya. Kenapa sih kok hidupnya tidak mau saling berbagi? Betul. Bisa bayangkan Pak Anta, kenapa Paulus bilang kalau kamu memberi, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Kan semua dikumpulin ke Yerusalem. Nanti dari Yerusalem akan dibagi lagi. Betul. Termasuk kepada jemaat Korintus. Balik lagi sebenarnya Pak Anta. Betul. Bagaimana mungkin jemaat Korintus nggak ngasih, mau nerima? Itu yang Paulus sedang sentil sebenarnya. Jadi ini kiasan. Makanya di ayat 10 tuh kuncinya Pak Anta. Kunci ayat 10? Iya, coba lihat ayat 10. Oke. Dikatakan apa? Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi ada benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Berarti Tuhan itu kasih benih dan roti. Benih, kita tahu benih untuk ditabur supaya menghasilkan lagi. Dan roti untuk dimakan. Nah, banyak orang termasuk jemaat Korintus nggak bisa bedain Pak Anta. Benih, mana roti, mana benih. Dan roti, semuanya dimakan. Nah itu, akhirnya nggak ada yang ditabur. Kalau nggak ditabur, petani mati. Ini kan menarik. Korintus itu kota metropolitan. Banyak budaya di sana, banyak kepercayaan di sana. Makanya Paulus ketika mengirim surat pakai perkataan yang paling dimengerti oleh orang-orang Yahudi saat itu. Yaitu tentang hukum apa? Tabur tuai. Tabur tuai. Karena ini ada di kitab Imamat. Makanya dipakailah itu. Makanya lu tabur dikit, tuai dikit. Betul. Ini kan bahasa, karena dia kenal bahasa sederhana sebenarnya, tapi bahasa juga untuk menyentil, Pak. Sama, kalau ini hubungan antara manusia saya setuju. Karena gini, ketika almarhum papa saya meninggal, itu kan kita ada catatan siapa yang datang, siapa yang kasih angpau, ya kan, pepaunya siapa, itu disimpan. Ya, termasuk kalau ada anaknya saudara menikah, menikah, dicatat juga. Betul. Begitu nanti anaknya dia menikah, kita buka lagi dulu dia kasih berapa. Nah, kita ya lebihin dikit, ikut inflasi lah. Ya, jadi tabur dikit, dapat dikit, tabur banyak, dan banyak. Nah, tapi ada satu kisah, ada satu orang yang ngasih banyak banget. Wah, kalau pas dia mantu kita ngasih dikit kurang enak ya. Kan dia dulu ngasih banyak. Jadi ini konteks tentang manusia dengan manusia, ya, tentang itu. Dan apalagi kalau tadi diceritakan bahwa total dari penaburan itu kan nanti dibagi-bagi lagi ke orang-orang kudus. Ya kan, kalau kita ngasihnya dikit gimana dapat banyak. Iya, persis Pak. Oke, tapi ini menarik ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ternyata kadang-kadang ya dengan kalau kita berkata tentang keuangan, tentang berkat Tuhan, tentang gaji yang kita terima hari ini di kota metropolitan, kadang-kadang itu jadi mengaburkan. Mana yang itu roti bisa kita nikmati, mana itu yang benih kita harus tabur. Malah kadang-kadang orang yang tidak mendapat banyak, kok bisa menabur lebih banyak? Ya karena orang nggak mau mikir, nggak mau mengerti bahwa itu bukan roti, itu benih. Nah, orang yang bisa membedakan benih dan roti adalah orang yang tahu bersyukur, Pak. Tahu bersyukur. Kalau tahu bersyukur, tahu berterima kasih sama Tuhan, pasti bisa bedakan. Itu kan ada dikatakan tuh, kemurahan hati, rasa syukur, kan udah jelas. Ayat 12 ya, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ekspresi syukur kita kepada Tuhan, caranya memberi. Betul, tahu bersyukurlah. Oke. Tuhan kasih banyak, Tuhan gak tuntut sama kita. Tuhan mau kita share sama pelayanan, sama orang lain. Ya sebenarnya kan balik-balik lagi ke dia. Jadi fix ya, jangan pakai ayat ini hubungan antara manusia dengan Tuhan, ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Anda berharap
mendapat uang banyak dari Tuhan dengan cara memberi atau menabur kepada orang susah. Saya tabur 100.000, maka Tuhan akan kasih saya 200.000. Nah, itu mungkin pelajaran di saham, janji-janji manis, silahkan. Tapi Tuhan nggak main saham. Ya. Artinya, ketika saya dalam keadaan sakit atau tak berdaya atau nggak bisa juga memberi banyak, ya sedikit nih, Tuhan bisa kasih banyak? Bisa. Jadi pemberian Tuhan kita kembali kepada kasih karunia anugerahnya. Orang kita juga nggak melakukan apapun, Tuhan selamatkan kita. Ya, apalagi hanya tentang tentang uang, ya. Jadi jangan pernah berpikir ini keblinger, saya tabur dikit, Tuhan kasih dikit. Ini nggak ada urusan sama Tuhan. Ini bicara tentang perbendaharaan saat itu, pelayanan di dalam ministrinya Paulus dan kawan-kawan. Ya, kita tabur dikit, dapat sedikit. Tabur banyak, kita dapat banyak. Mantap. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, semoga kita sudah kebenar. Ya, jangan pakai ayat ini untuk memotivasi orang memberi. Karena berkat Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan jumlah pemberian kita. Ya, silakan jika Anda setuju, tidak setuju, ada pertanyaan, ada pendapat, tuliskan di kolom komentar. Pasti kita jawab. Ya, sampai ketemu dalam program podcast Akap selanjutnya. God bless you. God bless.